Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Di sini saya Gadis Meilani Putri, mahasiswi dari Universitas Yahkuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik dengan NPM 20 10 10 30 10 038. Akan menjelaskan tentang materi sistem politik yang pernah dianut di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman udah tahu gak sih tentang sistem yang pernah dianut di Indonesia? Kurang lebih seperti apa? Apa teman-teman udah tahu? Oke, kita kayaknya ini harus kita bahas dengan tuntas. Oke, mari kita kupas tuntas tentang sistem politik yang pernah dianut di Indonesia. Untuk sistem yang pertama, kita ada sistem kerajaan. Wah, ternyata Indonesia pernah juga menganut sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini adalah sistem pemerintahan yang masih dalam batas lingkup kerajaan. Jadi belum ada campur tangan dari pemerintahan-pemerintahan lain atau campur tangan dari sistem-sistem yang lain. Dalam sistem kerajaan ini dikenal sebagai sistem prakolonial. Belum ada namanya tentang penjajahan, belum ada namanya tentang penindasan kekerasan. Dalam sistem kerajaan ini dijalankan sebelum adanya bangsa-bangsa asing masuk ke Indonesia. Seperti saya bilang tadi, pada sistem kerajaan ini belum ada bangsa-bangsa asing masuk untuk menjajah Indonesia. Pada sistem kerajaan ini, mayoritas kerajaan juga mulai beragam. Mulai dari Hindu, Buddha, hingga Islam. Ternyata ada Islam juga pada zaman itu ya. Selanjutnya pada sistem kerajaan ini mulai menggunakan sistem strategi kepemimpinan yang vertikal. Maksudnya itu sistem vertikal itu langsung dari atas ke bawah. Misalnya seperti raja, penasihat, hingga hakim. Lanjut ke sistem yang kedua. Sistem kedua ini disebut dengan masa kolonial. Pasti teman-teman gak asing dong dengan kata kolonial. Kata kolonial itu spesifik tentang penjajahan atau kekerasan mungkin begitu, penguasaan. Pada sistem kolonial ini datangnya bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Dengan masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia, mulai dari Belanda, Jepang, itu sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek pemerintahannya, aspek perdagangannya yang mencakup ekonomi tadi. Segala aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat itu ikut berpengaruh karena penjajah ini tuh ikut campur tangan dalam pemerintahan Indonesia gitu. Tujuan dari penjajahan ini bukan hanya untuk berdagang, melainkan untuk menguasai Indonesia, untuk menguasai semua yang ada di Indonesia, mulai dari rempah-rempahnya, sumber daya alamnya, pemerintahannya, sistem politiknya, perdagangannya, segala aspek mulai dikuasai pada zaman sistem kolonial ini. Kapabilitas kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing. Seperti yang saya jelaskan tadi, bangsa asing ini bukan hanya untuk berdagang, tetapi melainkan dia mulai menguasai. Pertama, dia mulai berdagang memang, tapi modusnya itu untuk yang pertama itu berdagang. Baru perlahan-lahan dia mulai menguasai, masuk ke dalam kursi pejabat atau kursi pemerintahan Indonesia. Pada zaman kolonial ini tak lagi dijalankan dengan sistem yang vertikal. Kalau sebelumnya tadi sistem kerajaan dijalankan oleh vertikal, tapi untuk sistem masa kolonial ini tidak dijalankan oleh vertikal. Dan pada masa kolonial ini mulai banyak belajar mengenai gaya pemimpinan dari yang mengadopsi luar. Jadi dengan masuknya penjajahan di Indonesia, mulai masuknya budaya-budaya luar. Jadi sikap kepemimpinan yang diterapkan di Indonesia ini ada campur tangan dari budaya luar.
Untuk yang ketiga, kita masuk ke sistem demokrasi liberal. Untuk yang ketiga, kita masuk ke dalam sistem demokrasi liberal. Sistem ini dikenal sebagai politik demokrasi bebas. Kenapa sih dikenal dengan sebagai demokrasi bebas? Pada zaman ini, karena pada zaman ini tuh para aparat negara mulai loyal kepada bawahannya. Jadi maksudnya para aparat itu mulai loyal itu tidak tidak terlalu tegas, maksudnya tidak terlalu ketat, tidak terlalu kasar, tidak terlalu keras. Mulai adanya kebebasan pada zaman ini. Selanjutnya, pada zaman demokrasi liberal ini, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengar oleh negara. Jadi pada zaman demokrasi liberal ini, mulai adanya masyarakat boleh menyampaikan aspirasi, tapi tidak semua begitu. Tidak bebas, maksudnya bebas, tetapi tidak sebebas pada zaman sekarang. Mulai di sini pada zaman demokrasi liberal ini ada batasannya kita menyampaikan aspirasi. Untuk sistem yang keempat, kita masuk ke dalam masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Masa ini ada banyak batasan-batasan yang dibuat. Kalau tadi sistem demokrasi liberal tadi mulai longgar ya. Tapi kalau sistem demokrasi terpimpin ini dia ada batasannya, ketat balik. Dibuat batasan kembali keras, kembali ketat peraturannya di sini. Pada zaman demokrasi terpimpin ini semua dikuasai oleh militer, begitu. Dan keterlibatannya sangat kuat, bahkan sulit untuk ditebus. Di sini peran militer tuh sangat penting, sangat berperan. Dan yang kelima, kita masuk ke dalam sistem masa demokrasi Pancasila. Pada sistem ini juga mulai terjadi banyak banget perubahan aspek, mulai dari sistem politik, sistem ekonomi, sistem perdagangan, dan yang banyak diperhatikan oleh negara. Yang dari dulunya terpimpin dan dibatasi menjadi longgar pembatasannya. Jadi tadi sistem sebelumnya, sistem demokrasi terpimpin itu mulai ada batasan ketat dan dikuasai oleh militer. Dan pada zaman demokrasi Pancasila ini mulai ada kelonggaran dan pembatasan. Tidak ada pembatasan di sini dan mulai ada kelonggaran pada zaman demokrasi Pancasila ini. Dan pada zaman demokrasi Pancasila ini dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin tadi, begitu. Kalau tadi demokrasi terpimpin tadi tuh kalau kita mau ngapa-ngapain susah di situ, terlalu dikuasai oleh militer, terlalu keras, terlalu banyak batasannya. Kalau pada zaman demokrasi Pancasila ini mulai ada kelonggaran. Jadi kalau kita mau ngapain, mau menyampaikan aspirasi kita, itu nanti didengar oleh negara. Dan pada zaman demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan pada zaman demokrasi Pancasila ini, sistem ini mulai merujuk pada prosedur, prinsip, dan kelembagaan yang dinilai secara demokratis. Kak, apa aja sih prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila? Baik, teman-teman sebelumnya udah tahu gak sih tentang apa itu demokrasi? Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan di tangan rakyat. Segala keputusan yang diputuskan oleh pemerintah nanti akan dikembalikan oleh rakyat. Seperti pendapat dari Abraham Lincoln, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi kita langsung saja sebutkan ya, aku langsung saja sebutkan apa sih prinsip-prinsip dan sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan yudikatif.
Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Dan yang keempat, negara yang berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Terus yang kelima adalah jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Jadi teman-teman sebelumnya udah tahu gak sih kenapa Indonesia pernah menganut sistem demokrasi Pancasila? Jadi alasan mengapa Indonesia pernah menganut sistem demokrasi Pancasila, yang pertama adalah untuk memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang mungkin terjadi, seperti perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antara individu dengan individu lain, pertentangan antara individu dengan pemerintah, pertentangan antara individu dengan kelompok. Jadi juga di sini warga negara memiliki hak-hak dalam bidang politik. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Warga negara memiliki hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif. Yang kedua, warga negara memiliki hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Hak yang ketiga, warga negara berhak menyampaikan pendapat. Yang keempat, warga negara berhak untuk berorganisasi. Yang kelima, warga negara berhak untuk tidak memilih. Yang keenam, warga negara berhak untuk mendirikan partai politik. Seperti yang kita tahu pada zaman saat ini, pada zaman milenial saat ini, kaum muda pada saat ini, kita berkewajiban untuk berkontribusi dalam bidang apapun. Dari aspek ekonomi, membantu UKM-UKM yang ada di Indonesia, dan mulai dari sistem politik. Kita ikut berpartisipasi. Seperti apa sih bentuk kontribusi kita terhadap pemerintahan Indonesia ini dalam bidang politik? Yang pertama, kita berkontribusi dalam bentuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, dengan kita ikut pemilihan umum, kita juga berkontribusi dalam aspek politik. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Misalnya kita itu ikut demo, tapi demonya tuh tidak anarkis ya, tidak mengundang kekerasan atau kriminal. Di sini dengan kita ikut demo atau mengkritik keputusan dari pemerintah, kita sudah mulai memiliki peran dalam bidang politik. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Nah, di sini terutama kita mahasiswa, kita juga berperan dalam sistem aspek politik karena kita adalah menyampaikan suara rakyat ke dalam pemerintah. Kitalah wakilnya. Walaupun sebenarnya wakilnya ada DPR, ada MPR dan lain-lain, tapi kita juga bisa menyampaikan suara-suara rakyat ke roda pemerintahan. Yang keempat adalah berkewajiban mengikuti politik praktis. Yang kelima, berkewajiban mengikuti peraturan politik yang tetap ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar. Kita sebagai mahasiswa wajib mengikuti peraturan politik. Kalau misalnya kita demo, kita nggak boleh melakukan kekerasan atau anarkis. Kita nggak boleh mengadu domba ketika demo. Dan kita harus jelas kenapa sih kita harus demo. Tahu nggak apa yang